Racikan Berita 1. Nah, bagaimana ceritanya seperti itu? Banyak. Tapi khusus tentang Sri Mulyani, ini sebetulnya bukan kali pertama isu Sri Mulyani bakal mundur. Karena beberapa waktu sebelumnya juga sempat terjadi kabar seperti itu. Karena sebelum saya panjang lebar, saya bacakan ada berita rekaman dari CNBC. Memang sumbernya dari ketika Faisal Basri bicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh CNBC. Ya. Judulnya ini daftar 15 menteri yang dikabarkan mundur dari kabinet Jokowi. Ekonom senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Faisal Basri mengungkapkan setidaknya ada 15 menteri yang siap mundur dari kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saudara kalian siap mundur ya. Beda dengan peristiwa sebelumnya namanya reshuffle. Kalau reshuffle pergantian menteri atas kehendak hak prerogatif presiden yang diperoleh dari amanat konstitusi. Jadi kalau reshuffle maunya presiden, tapi kalau ini mundur, ini maunya masing-masing menteri yang bersangkutan. Ini menarik saudara sekalian. Dia menyebutkan total ada 15 menteri yang berpotensi mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kira-kira 15 lah kata Faisal dalam program Closing Bell CNBC Indonesia Jumat. Udah lewat, tapi terus bergulir ya, ini bergulir menarik. Faisal menjabarkan selain 2 orang itu akan ada 5 orang menteri yang berasal dari Partai PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan BPN Bappenas Soeharto Monoarfa dan 2 menteri dari PKB. Selanjutnya ada 1 menteri dari Nasdem yaitu Menteri Lingkungan Hidup, yaitu Siti Nurbaya Bakar. Nasdem punya 3 menteri ya, 1 Johnny G. Plate, kedua Syahrul Yassin Limpo, dua-duanya sudah bermasalah dengan hukum, yang ketiga tinggal Siti Nurbaya. Menarik. Kemudian ada juga Menteri ESDM Arifin Tasrif, ada Menlu Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Kode Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Nah, khusus Mahfud MD ketika ditanya wartawan, dia belum mendengar ada isu gosip para menteri yang akan mundur. Tapi tentang Mahfud sendiri, jauh-jauh hari dia mengatakan dia tidak akan mundur, walaupun sudah berstatus sebagai cawapres. Soal pengaturan kampanye, dia mengatakan saya akan berkampanye pada hari libur Sabtu dan Ahad, kalaupun hari kerja akan cuti. Oke. Sekarang kira-kira bagaimana dampaknya ya? Walaupun sebatas isu. Nah, kebetulan kan kita ini, saya alhamdulillah Allah kasih profesi namanya wartawan. Kan? Wartawan itu seperti pada umumnya mendengar lebih banyak, melihat lebih banyak ketimbang masyarakat awam umum ya. Nah, soal seperti ini saya mendengar lagi gosip tentu saja karena belum terbukti terjadi maksud saya. Tapi gosip tidak seluruhnya salah, gosip tidak seluruhnya hoax, gitu ya. Gosip pada konteks ini lebih pada cerita di bawah permukaan, ya, yang belum muncul ke permukaan. Nah, konon kabarnya saudara sekalian, gosip 15 menteri mundur ini membuat Jokowi resah. Jokowi gelisah, tidak tenang. Saya mendengar salah seorang sahabat saya yang kemarin aktif dalam isu menggulirkan kembali keadilan lewat kelompok petisi 100. Dari informasi saya juga salah satu penanda tangan petisi 100 ya. Walaupun pada saat diterima Menko Polhukam saya lagi perjalanan Lampung ke Palembang atau Lampung Palembang kalau nggak salah, sehingga saya bisa bergabung, sayang sekali. Nah, menurut teman saya yang punya kuping banyak, mata banyak itu, istana gelisah, istana rasa. Bahkan kalau lagi ngobrol sama saya, tangannya tuh ini ya, atraktif. Nah, ini Jokowi begini bang, wah, Anda bisa lihat tangan saya nggak? Jokowi begini bang. Saya bilang yang bener loh, bener bang, begini bang. Menarik sekali ya. Saudara sekalian, ini menjadi menarik karena apa? Karena bukan isu, peristiwa mundurnya rombongan menteri pernah terjadi. Ada 98. Bulan Maret Pak Harto terpilih kembali dan dilantik oleh
MPR yang ketuanya waktu itu adalah Harmoko, dilantik Maret, Mei tumbang, hanya tempo 2 bulan, tumbang 98. Dan itu didahului oleh mundurnya Menteri Menko Ekuin kalau nggak salah Ginanjar Kartasasmita dan 14 menteri yang lainnya. Jumlahnya sama, saudara, 15 menteri juga. Gila nggak? Gila nggak? Memang pada waktu itu sebagian orang mengatakan, wah, Ginanjar berubah menjadi Brutus. Menjadi Brutus. Oh, Anda tahu kisah Brutus ya? Brutus adalah orang yang menusuk Kaisar Nero dari jarak sangat dekat. Dan Brutus itu kalau nggak salah ketua parlemennya, kalau nggak salah ya, orang dekat sekali dengan Kaisar Nero. Nero siapa? Julius Caesar ya, dan gitulah. Saya lupa, pasti tahu gitulah. Nah, orang menyebutkan Ginanjar itu menjadi Brutus. Terlepas dari semua, mundurnya Ginanjar dan 14 menteri ini betul-betul membuat Pak Harto terpukul berat. Karena sebelumnya kita tahu Pak Harto begitu kerusuhan semakin membesar, Pak Harto mengundang sejumlah tokoh ke istana. Antara lain yang kita tahu ada Abdurrahman Wahid, ada Nurholis Majid, ada MH Ainun Najib dan sejumlah tokoh yang lainnya. Nah, mereka diundang ke istana karena Pak Harto punya ide mau membentuk semacam apa ya, nyebutnya komite reformasi atau reformasi lagi tuh, untuk menyelesaikan persoalan yang mulai makin memanas. Tapi kodarullah ternyata dalam forum itu para tokoh yang diundang tidak bersedia untuk dalam komite reformasi yang akan dibentuk Pak Harto. Bahkan, nah ini dia yang menarik nih. Bahkan seorang Nurholis Majid pun, ya, orang Jawa yang terkenal santun itu, kita mendengar dia berdiri dan mengatakan Pak Harto wes warak. Ini gila ini luar biasa, jasa sekali buat seorang Jawa yang Pak Harto bukan ningrat ya, Pak Harto bukan keturunan ningrat, tapi kan dia 32 tahun berkuasa sebagai presiden. Ya kan, walaupun dia anak petani, anak desa ya, tapi 32 tahun berkuasa, selama 32 tahun nyaris tidak ada orang dekat yang berani berangkat tidak pada dia. Tiba-tiba ada orang sipil yang diundang ke istana, Pak Harto wes, sampean wes warak. Ya kalimat persisnya kayak apa saya nggak tahu, tapi sangat mendukung Pak Harto dan membuat dia berulang. Ditambah 15 menteri mundur. Saya mendengar cerita waktu itu, langsung dia minta kepada Saadilah Mursyid, Menteri Sekretaris Kabinet yang masih setia sampai detik-detik terakhir Pak Harto meninggal. Saadilah Mursyid diperintahkan untuk menyiapkan esok harinya, menyiapkan serah terima jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie, Burhanuddin Yusuf Habibie, ya. Dan Pak Harto besok akan menyatakan mundur. Makanya kalau kita ingat pidato Pak Harto pada momen itu, dia mengatakan saya menyatakan berhenti sebagai presiden, ya. Jadi ini terhormat sekali, saudara sekalian. Siapa, Kak? Pak Harto seorang negarawan yang saat itu didukung masih sangat solid. ABRI, masih ABRI waktu itu belum TNI, masih sangat solid. Panglima ABRI-nya namanya Wiranto. Birokrasi masih sangat solid. Partai-partai Golkar khususnya sangat solid mendukung Pak Harto. Tapi sebagai seorang negarawan, Pak Harto lebih memilih mengorbankan kekuasaannya ketimbang Indonesia terjebak dalam kekacauan yang berkepanjangan. Nah, sekarang balik ke soal ini. Ke-15 menteri, saudara. Bagaimana? Kalau ini terjadi, wah, dahsyat sekali. Makanya kata teman saya, begini bang, dia cerita sama saya. Begini bang, Jokowi begini bang. Wah, saya bilang, ya bener bang, begini bang. Wah, teman saya ini punya kuping bagus di mana di istana punya kuping, punya mata ya. Di lembaga pemerintah, saya sebutnya di BIN ada kupingnya gitu ya. Dan di lembaga-lembaga yang sentral terkait kekuasaan dia punya kuping, punya mata. Saya jadi rada-rada percaya juga. Memang saya juga berharap seperti itu kan, begitu kan, nggak tahu kalau penonton bagi yang lainnya, pengen di channel yang lainnya. Nah, saudara sekalian, meskipun masih gosip, tapi kalau ini terus bergulir menjadi bola liar, bukan mustahil menteri-menteri itu akan mundur. Mohon maaf ya, mohon maaf dengan segala hormat. Saya menilai mundurnya para menteri itu, mohon maaf dan hormat,
bukan tanda kutip, bukan karena idealisme. Mereka selama ini menikmati kok posisinya sebagai menteri, bisa ngapain aja, sambil di kapal truk. Anda tahu maksud saya ya. Tapi lebih seperti pinjam istilahnya Rocky Gerung, kalau kapal mau tenggelam, gitu kan, kapal mau tenggelam maka tikus-tikus akan lari berkeluaran, akan keluar berloncatan mencari selamat. Para menteri ini nih, maksud teman saya kira, para menteri ini mencium gelagat kapal akan segera tenggelam. Dan ini ditangkap juga oleh Joko Widodo. Kalau menterinya punya sikap seperti itu, maka dia merasa kapal yang dinakodainya dengan sembrono ugal-ugalan ini akan tenggelam. Seorang Luhut Binsar Panjaitan sekalipun nggak bisa apa-apa. Walaupun saya udah lihat dia sekarang rambutnya udah hitam lagi kan. Udah hitam lagi. Ocehannya juga udah mulai nyerang-nyerang lagi. Ngapain bicara isu pemakzulan, tidak perlu gitu kan. Apalagi ada pejabat negara ikut-ikutan bicara pemakzulan. Lebih baik fokus ke 14 Februari bla 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 bla. Biasalah. Kalau bukan begitu bukan Luhut namanya. Saudara sekalian, Anda gimana? Anda masih berharap seperti kata Luhut ngapain gitu? Atau Anda ingin perubahan yang menurut saya memang tidak bisa, tidak harus dilakukan. Dan selama Jokowi duduk sebagai presiden, keadilan, transparansi, fairness, ya. Apalagi teman-teman yang masih ngotot dengan pemilu nih, kayak teman saya Hanan nih. Wah, tiap hari dua dari racikan berita. Baik, tiap hari Hanan prospek saya, Bang, ayo Bang Anies, Bang Anies. Saya harus ulang-ulang, saya tidak percaya pemilu, gitu ya. Karena saya tahu Jokowi menyiapkan A sampai Z-nya. Tapi kalau pemilu terjadi ya kita akan pilih Anies dong. Nggak bisa enggak, Anies harus kita pilih kan, amin kan. Setuju ya. Oke, silakan, kita cuma bisa menduga-duga, kepastiannya nanti akan Allah tentukan pada hari hanya. Kita mereka sudah bilang wallahu a'lam bishawab. Tapi semangat perubahan harus tetap kita keluarkan. Dan itu harus kita iringi dengan usaha sungguh-sungguh, ekstra keras dan terus bersama-sama. Oke, setuju ya? Saya Edi Mulyadi untuk KPN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.